Halo, bertemu lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya gravitasi. Gaya yang bekerja pada sistem tata surya kita. Ya, apa sih gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya interaksi antara dua buah benda yang memiliki massa. Kita lihat di gambar ada dua buah benda, yaitu benda bermassa M1 dan benda bermassa M2. Kedua buah benda terpisah pada jarak r. Nah, kedua benda akan berinteraksi dan mengalami gaya dengan gaya masing-masing besarnya sebesar F. Jadi harus kita ingat bahwa gaya gravitasi itu adalah gaya interaksi antara dua benda yang memiliki massa. Selanjutnya, gaya interaksi ini dialami oleh dua benda dan sifatnya tarik-menarik. Sifatnya tarik-menarik, kemudian besarnya itu sama besar. Jadi kalau misalnya ada M1-nya bermassa 4 kg dan M2-nya bermassa 1 kg, maka kedua benda ini walaupun berbeda massa akan mengalami gaya yang sama besar, yaitu sebesar F. Terus apa saja yang mempengaruhi F? Gaya gravitasi itu seperti dengan definisinya tadi, dia bergantung dari massa benda yang berinteraksi. Nah, gaya ini sebanding dengan hasil kali massa benda yang berinteraksi. Pada kasus ini adalah M1 dan M2. Kemudian gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dari sini kita bisa menyimpulkan persamaan matematisnya adalah R akan sama dengan G, konstanta umum gravitasi, dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Inilah dia persamaan umum gravitasi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika jarak dua buah benda yang berinteraksi itu dirubah? Misalnya nih, kita punya dua benda dengan massa 4 kg dan benda kedua dengan massa 1 kg. Jaraknya misalnya R gitu. Ya, R-nya sama dengan berapa ya? 1 meter. Kedua benda ini kan berinteraksi ya di awal dengan gaya, kita misalkan saja gaya interaksinya adalah sebesar F. Mereka tarik menarik nih sebesar F. Nah, apa yang terjadi jika kemudian jaraknya saya ubah menjadi 4 meter? Apa yang terjadi dengan gaya interaksinya gitu misalnya? Jadi berapa? Kita kembali ke konsep dasarnya bahwa F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Karena berbanding terbalik dengan R kuadrat, maka persamaannya bisa saya tulis, kita akan bandingkan gaya awal dibandingkan dengan gaya akhir. F banding F aksen akan sama dengan, karena berbanding terbalik dengan R kuadrat, berarti ini akan sama dengan R aksennya saya taruh di atas, R aksen kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nilainya akan sama dengan R aksennya adalah 4 kuadrat dibagi dengan 1 kuadrat. F awalnya adalah F dibagi dengan F aksen. Ini akan sama dengan berapa nih? 16 ya. Maka F aksen akan sama dengan F dibagi dengan 16. Sehingga F aksennya adalah 1/16 dari F-nya. Jadi kalau misalnya jaraknya kita ubah menjadi, misalnya jaraknya awalnya adalah R, kemudian jarak akhirnya adalah 2R, maka gayanya pasti akan menjadi 1/2 kuadrat dari gaya semula. Kalau diubah menjadi 4 kali semula jaraknya, maka gaya yang bekerja adalah sebesar 1/4 kuadrat dari jarak semula, dari gaya semula. Gampang ya? Gitu. Berikutnya, kita berbicara tentang medan gravitasi. Medan itu adalah daerah di mana gaya itu masih terdeteksi gitu. Pada kasus ini, bumi menghasilkan medan gravitasinya akan berinteraksi dengan bulan. Bulan juga menghasilkan medan gravitasinya akan berinteraksi dengan, akan dirasakan oleh bumi. Gitu konsep dasarnya. Jadi dia adalah daerah di mana
Dia adalah daerah nih, atau wilayah di mana gayanya terdeteksi gitu. Gayanya terdeteksi atau dirasakan. Kita lanjut dengan persamaannya. Berapa besar medan gravitasinya? Atau sering disebut sebagai kuat medan gravitasi, atau sering juga disebut sebagai percepatan gravitasi. Gaya medan gravitasi atau kuat medan gravitasi itu kita lambangkan dengan G, G kecil. Itu akan sama dengan besar gaya yang bekerja per massa yang mengalami berinteraksi dengan medan itu. Kita sebut saja M. Nah, pada kasus ini kita misalkan berapakah medan gravitasi atau kuat medan gravitasi yang dihasilkan oleh bumi gitu. Definisinya adalah besar gaya yang dialami oleh massa yang lain yang ada di dekat bumi. Misalkan pada kasus ini bulan. Maka besar kecepatan gravitasi yang dialami bulan adalah besar gaya yang dialami bulan per massa bulan. Nah, pada kasus ini sama dengan G dikali dengan, kita misalkan massa bumi adalah M, dikali dengan massa bulan karena bulan berinteraksi dengan bumi, dibagi dengan R kuadrat. Ini dibagi dengan, sesuai dengan definisi yang ini, dibagi dengan M. Maka percepatan gravitasi bumi itu, atau percepatan gravitasi atau medan gravitasi yang dihasilkan oleh sebuah benda akan sama dengan M per R kuadrat. Ini dimana M besar ini adalah massa yang menghasilkan medan gravitasi. Sehingga pada kasus ini jika M besar ini adalah massa bumi, maka G ini adalah percepatan gravitasi bumi pada jarak R dari pusat massa bumi. Selanjutnya, kalau ada satelit yang mengorbit bumi, berapa percepatan gravitasi yang dialami oleh satelit itu? Ya udah, kita ngitungnya gampang aja. Percepatan gravitasi bumi, percepatan gravitasi yang dialami oleh satelit itu akan sama dengan G dikali massa bumi per jarak satelit itu terhadap bumi, kan gini. Kan ini konsep dasarnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak tahu nih berapa massa bumi gitu, tapi yang kita tahu itu adalah percepatan gravitasi bumi. Yaudah, ngitungnya gini aja. Percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi ya, bandingin dengan percepatan gravitasi yang dialami satelit. Ini aja. Ini akan sama dengan G dibagi M per permukaan bumi, jari-jari ke permukaan bumi kuadrat dibagi dengan G dikali M dibagi dengan jari-jari bulan kuadrat, atau satelit deh, kita sebut satelit. Kita gini maksudnya, ini buminya, kemudian satelitnya mengorbit di sini pada jarak R. Kemudian ini jari-jari bumi, kita sebut saja R bumi gitu. Ini kan besarnya sama nih. Maka percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi dibanding dengan percepatan gravitasi yang dialami satelit akan sama dengan, ini akan sama dengan 1 per R di permukaan bumi kuadrat dibagi dengan 1 per RS kuadrat. Maka ini akan sama dengan RS kuadrat per R bumi kuadrat. Jadi bandinginnya gini aja, G di permukaan bumi per G di satelit akan sama dengan R satelit kuadrat per R permukaan bumi kuadrat. Jadi kayak gini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, berapa kelajuan orbit satelitnya? Nah gini mikirnya, satelit ini kan berotasi mengelilingi bumi dengan kecepatan tertentu. Kita sebut saja kecepatannya adalah V. Speednya adalah V. Kemudian satelit ini mengalami gaya gravitasi nih sebesar F. Nah pada kasus ini gaya gravitasi itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal yang menyebabkan satelit ini tetap beredar mengelilingi bumi. Sehingga F gravitasinya akan sama dengan M V kuadrat
R nih, jangan lupa nih persamaan sentripetal. Gaya gravitasinya akan sama dengan G dikali massa bumi dikali dengan massa satelitnya per R kuadrat akan sama dengan M dikali V kuadrat per R. Ini kita sederhanakan, M-nya dicoret, maka kita akan punya G dikali M per R akan sama dengan V kuadrat. Udah V kuadrat aja. Maka kecepatan orbit satelitnya itu akan sama dengan akar dari G dikali M per R. R ini adalah jarak dari satelit ke pusat bumi. Ini R-nya. Ini V orbitnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hukum Kepler. Hukum Kepler ini berkaitan juga dengan hukum gravitasi nih. Kepler adalah seorang astronom yang mendukung konsep dari heliosentris. Oke, hukum pertama Kepler menyatakan bahwa orbit planet mengelilingi matahari adalah berbentuk elips. Jadi bentuknya elips kayak gini. Kemudian selain orbitnya berbentuk elips, dia juga menyatakan bahwa matahari ada di salah satu fokus dari elips tersebut. Jadi matahari bisa ada di sini, matahari bisa juga ada di sini. Kemudian implikasi dari lintasan planet yang berbentuk elips ini, maka akan ada dua titik ekstrim yang pada lintasan planet. Yang pertama adalah titik yang terdekat dengan matahari, itu namanya perihelium. Kemudian titik terjauh dari matahari di sini, ini namanya aphelium. Ini. Terus hukum kedua kayak apa? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Hukum kedua Kepler menyatakan bahwa luas daerah yang dibentuk oleh garis penghubung antara planet dan matahari dalam selang waktu tertentu adalah luasnya sama. Maksudnya kayak gini. Misalkan nih, ada planet beredar mengelilingi matahari, planetnya ada di sini, dalam rentang waktu T itu dia ada di sini. Maka daerah yang disapu itu kan ini ya. Kemudian dalam rentang waktu T juga dari sini ke sini dia yang ditempuh. Luas daerah yang disapunya juga sama, daerah yang ini. Dalam rentang waktu yang sama juga di daerah yang berbeda, dia menyapu daerah yang kayak gini. Nah, di situ Kepler menyatakan bahwa daerah yang di sini dengan daerah yang di sini dengan daerah yang di sini itu luasnya sama gitu. Terus yang jadi masalah adalah kok bisa nih? Ini kan jaraknya dekat nih, yang di sini jaraknya dekat, yang di sini lebih jauh, yang di sini lebih jauh. Tapi kok bisa luasnya sama gitu. Nah, implikasi dari hukum Kepler ini kan jari-jarinya ini beda nih, tapi luas yang dibentuk tetap sama, maka implikasinya adalah saat dekat dengan matahari, maka V-nya itu besar. Jadi kelajuan planet beredar mengelilingi matahari pada saat dia dekat dengan matahari, dia akan semakin besar. Semakin dekat dengan matahari, kelajuannya akan makin besar. Kemudian saat dia jauh, maka kelajuannya akan semakin kecil. Itu akibatnya walaupun R-nya kecil, maka karena dia cepat dia akan bergerak ke situ sampai sini. Tapi kalau dia lebih jauh, maka dia akan lebih lambat. Karena lebih lambat tapi jari-jarinya besar, maka luasnya akan sama dengan daerah di sini. Gitu. Selanjutnya, hukum ketiga Kepler. Hukum ketiga Kepler itu menyatakan bahwa kuadrat periode orbit suatu planet adalah sebanding dengan pangkat 3 rata-rata jarak planet tersebut ke matahari. Maksudnya gini, kuadrat periodenya itu sebanding dengan pangkat 3 dari jaraknya ke matahari. Karena T kuadrat ini sebanding dengan R pangkat 3, bisa kita katakan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 akan bernilai konstan. Karena bernilai konstan, maka kondisi awal, misalnya T1 kuadrat per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3 jadinya. Dan ini adalah persamaan dari hukum ketiga Kepler.
Oke, saya pikir segitu dulu materi untuk hari ini. Kita akan lihat quote utama fisika easy. Matematika memang sulit, kimia memang susah, biologi itu difficult, tetapi fisika tetap easy. Oke, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam fisika easy.